Halo guys, kembali lagi bersama kami. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kitab Daniel. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nih. Nama saya Josephina Immanuel Almeida dengan NIM 231240445. Perkenalkan, nama saya Agatha DG, NIM 2311246061. Saya Suster Sembuh Hati dengan NIM 231124054. Selamat menyaksikan. Halo guys, kalian lagi ngapain nih? Kok asik banget? Baca apa tuh? Halo Jo. Oh ini kami sedang membaca kitab Daniel, Jos. Oh ya, asik banget. Emang kitab Daniel itu membahas tentang apa ya? Nah, aku jelasin sedikit tentang Nabi Daniel dulu ya. Boleh. Nanti boleh disambung oleh Atta. Oke, Sus. Daniel itu adalah seorang pemuda Yahudi yang dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Arti nama Daniel itu adalah Allah adalah hakimku. Nah, pada saat itu Daniel hidup dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar dari Babylon yang mengalahkan Yerusalem dan yang membawa Daniel dan beberapa anak muda lainnya ke Babylon untuk dididik secara khusus. Nah, itu terjadi sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Nah, setelah itu di tawanan Daniel dibawa ke Babilonia. Di situ sebagian besar kisah hidup dan pelayanan Daniel terjadi. Babilonia adalah kota besar dan pusat kebudayaan politik dan agama pada masa itu. Seperti itu, Jos. Oh, jadi begitu ceritanya. Oh ya, aku juga pernah dengar sih tentang kisah Nabi Daniel ini. Daniel bukannya punya 3 teman ya? Iya betul. Siapa tuh? Daniel dan ketiga temannya kan dipilih untuk dilatih dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan Babel untuk melayani di istana Raja Nebukadnezar. Mereka menolak makanan dan minuman dari meja raja yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Memilih untuk hanya makan sayuran dan minum air. Oh, sehat banget ya Nabi Daniel ini. Setelah 10 hari, mereka tampak lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan kemampuan memahami berbagai ilmu. Dan kepada Daniel khususnya diberikan kemampuan untuk mengerti mimpi dan penglihatan. Setelah mereka dididik selama 3 tahun, Raja Nebukadnezar memuji mereka karena mereka sangat bijak dan terampil. Raja menganggap mereka 10 kali lebih baik dari semua ahli ilmu gaib dan peramal di seluruh kerajaan. Dia memberi Daniel dan ketiga temannya tugas penting di istana. Ia bisa dibaca di kitab Daniel pasal 1 ayat 18 sampai 20. Nah, setelah puluhan tahun setelahnya itu, waktu Daniel berusia kira-kira 90 tahunan ya, dia itu dipanggil ke istana. Nah, waktu itu Raja Belshazzar yang waktu itu memerintah di Babylon meminta Daniel untuk mengartikan sebuah tulisan yang tiba-tiba muncul di dinding. Nah, dengan bantuan Allah, Daniel bisa melakukannya. Dia memberitahukan bahwa Babylon akan dikalahkan oleh kerajaan Media Persia dan kata-katanya menjadi kenyataan malam itu juga. Itu juga bisa kita lihat di Daniel bab 5 ayat 1. Oh ya teman-teman, salah satu peristiwa penting dan paling terkenal di kitab Daniel ini kan tentang kisah pembuangan Daniel di Gua Singa, bukan? Oh ya, betul. Dan ini terjadi di bawah pemerintahan Darius. Keesokan paginya, Raja bergegas ke Gua Singa dan memanggil Daniel dengan suara sedih. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Tuhanmu yang selalu engkau sembah dan melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab dari dalam gua, ya Raja, hiduplah untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak menyakitimu karena aku
didapati tak bersalah di hadapannya dan juga terhadap engkau. Nah, setelah itu, Daniel diangkat sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan Media Persia. Nah, Raja Darius bahkan ingin memberinya jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan para pejabat lainnya merasa iri. Dan untuk menyingkirkan Daniel, mereka membuat rencana agar Daniel dilempar ke lubang singa. Tetapi Allah menyelamatkan nyawa Daniel. Sewaktu itu, Daniel sudah sangat tua. Dan datanglah seorang malaikat mendatangi dia 2 kali dan meyakinkan bahwa Daniel adalah orang yang sangat disayangi Allah. Wah, berarti Nabi Daniel sangat keren ya teman-teman dan menginspirasi kita sebagai kaum muda. Betul, Joseph dan Suster. Oh ya teman-teman, karena kitab Daniel ini sangat menginspirasi kita semua, kami ingin membagikan tentang ayat favorit kita nih, dimulai dari Suster Sungguh. Kalau saya diambil dari Daniel bab 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat favorit saya kitab Daniel bab 12 ayat 2 berbunyi, dan banyak orang yang tidur dalam debu bumi akan bangun, sebagian untuk hidup selama-lamanya, sebagian untuk dapat kehinaan dan noda kekal. Sementara dari saya, ayat favoritnya yaitu dari Daniel bab 12 ayat 10. Bunyinya, banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayo Ayo kawan-kawan, jangan lupa baca kitab Daniel ya.